Saya tahu bahwa Bung Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Jokowi, sudah tidak sabar untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Tapi sebelum saya ke Bung Fajrul, saya ke Bung Burhan dulu. Bung Burhan, bolehkah saya menyimpulkan bahwa reshuffle kali ini sebagian besar ditujukan untuk ibu kota negara yang baru? Salah satunya. Jadi paling pokoknya adalah ingin mengangkat atau menaik kelaskan Kementerian Investasi. Dari awalnya sekedar Badan Kepala Penanaman Modal menjadi naik kelas. Nah, mengapa harus naik kelas? Salah satunya karena faktor COVID. Faktor COVID ini kan disruptif betul ya. Ini game changer yang merusak agenda awal Presiden Jokowi. Yang kemudian kebutuhan untuk menarik investasi menjadi sangat krusial dan harus memaksa menggabungkan dua kementerian yang kita tahu gitu ya. Dua kementerian itu dari awal sebenarnya pengen dipisahkan oleh Presiden Jokowi. Tapi karena persoalan tadi, saat yang sama Presiden Jokowi ingin memberikan legacy terkait dengan ibu kota negara, dan itu butuh dana yang luar biasa besar dan tidak mungkin ditanggung oleh APBN, dinaik kelaskanlah Kementerian Investasi. Karena kalau tidak ada kementerian tersendiri, dikhawatirkan ada overlap satu kementerian dengan kementerian lain, karena merasa mereka punya hak yang sama untuk menarik investasi. Tidak berada di tangan satu orang yang punya tanggung jawab penuh dalam soal investasi. Nah, kira-kira begitu ya. Bahwa kemudian muncul isu-isu lain, ada efek domino karena kementerian yang akan muncul yaitu investasi dengan nama menterinya nanti yang akan diumumkan oleh Presiden Jokowi, maupun siapa yang akan menjadi menteri setelah peleburan antara Mendikbud dengan Ristek Dikti, itu muncul lagi isu terkait siapa yang terkena efek berantai ya. Jangan-jangan bukan hanya muncul dua kementerian baru terkait dengan perubahan portofolio dan nomenklatur ini, tapi juga sekaligus menjadi ajang bongkar pasang kabinet yang lain. Nah, itu isu-isu yang liar yang tentu saja Anda mencurigai juga akan terjadi hal tersebut. Tidak hanya Pak Bambang Brojonegoro yang tadinya Menteri Ristek itu kemudian pindah pos, lalu nanti ada menteri yang kemudian ketumpuan tugas baru, yaitu Mendikbud, Ristek Dikti ya, tadi cuma Mendikbud aja. Sekarang Mendikbud, Ristek Dikti. Ada juga menteri-menteri pos yang lain yang kemudian juga akan dirombak. Memang spekulasinya makin kuat ya, bukan sekedar muncul dua menteri hasil dari perubahan nomenklatur baru ini, tapi juga menjadi ajang sekaligus buat Presiden Jokowi untuk melakukan bongkar pasang yang lain. Dan kalau kita melihat track record Presiden Jokowi itu sangat mungkin. Coba lihat periode yang pertama, itu berapa kali tuh bongkar pasang terjadi. Bahkan ada menteri hasil reshuffle, baru setahun menjadi menteri, di reshuffle lagi. Ada juga di periode pertama. Dan itu menunjukkan trial and error Presiden Jokowi itu besar. Jadi dia tidak terkungkung oleh satu kebijakan yang pakem, yang oleh Bung Fajrul sebutkan istilah living organism. Jadi lagi-lagi saya tidak ingin memastikan harus begini begitu, karena jangan-jangan bukan hanya saya atau Bung Fajrul, Presiden Jokowi juga masih belum final ya dalam menggodok finalisasi ini. Namanya belum ada di kantong gitu ya. Jadi Presiden Jokowi sendiri juga belum fix gitu loh. Iya. Makanya kalau saya tanyakan soal nama, Bang Fajrul pasti nggak akan menjawab. Tapi kalau saya tanyakan soal apakah ini kemudian terkait dengan ibu kota negara, mayoritas sebagian besar ditujukan untuk ke sana karena perlu investasi besar untuk target tahun 2024 yang menjadi sebuah karya yang bisa ditinggalkan oleh Pak Jokowi di akhir masa jabatan. Pada intinya Kementerian Investasi atau juga perombakan di dalam Kementerian Mendikbud, kemudian Ristek Dikti, ini sebenarnya kan tadi saya sudah menyatakan itu dalam upaya untuk menyelaraskan dengan perubahan yang ada ke depan, jadi bersifat agile. Nah, secara ekonomi intinya itu adalah karena Presiden sudah menekankan dalam Rapimnas Kementerian Perdagangan, beliau mengatakan kita harus tumbuh 5%, plus minus 5% pada tahun 2021 untuk menutup apa yang sudah terjadi di tahun 2020 di mana kita mengalami kontraksi. Jadi intinya adalah dengan pertumbuhan ekonomi 5%, kita memerlukan cukup besar dana yang harus digunakan untuk mengatasi masalah pandemi atau kerusakan yang disebabkan oleh pandemi.
Nah, investasi tentu menjadi satu kata kuncinya. Dan kemudahan untuk investasi ini sudah diberikan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi artinya Aiman, dan tentu IKN atau Ibu Kota Negara itu salah satu lokomotif untuk menarik investasi. Karena diperlukan investasi yang cukup besar di sana, itu sebesar sekitar 500 triliun. Tetapi dari APBN itu hanya sekitar 1%. Nah, melalui IKN nanti juga, ini juga bagian dari upaya untuk menumbuhkan perekonomian kita sebanyak 5%. Iya, Bung Fajrul, tampaknya terputus. Iya. Informasinya sudah kami tangkap. Terima kasih Bung Fajrul. Terakhir, singkat saja Bung Burhan, saya ingin bertanya terkait dengan isu yang kemudian beredar bahwa Mendikbud, Ristek dan Dikti akan masuk nama baru, yakni seorang profesor dari PP Muhammadiyah, Abdul Mukti Fajar. Mungkinkah itu? Tentu dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, tetapi saya tidak ingin terjebak pada spekulasi yang terlalu pekat. Jadi kalau kita melihat arah reshuffle kali ini itu sepertinya murni ekonomi, karena kita tahu Bung Aiman, target yang dicanangkan pemerintah 5% itu kemungkinan tidak tercapai. IMF sendiri sudah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 karena salah satunya adalah vaksinasi yang terlalu lambat. Kalau vaksinasi terlalu lambat, tujuan herd immunity tidak tercapai, investasi juga akan mikir untuk masuk ke dalam. Nah, karenanya kemudian coba digenjot dengan menaikkan kelas Kementerian Investasi. Diharapkan gitu ya, pemulihan ekonomi bisa segera tercapai. Bahwa kemudian bongkar pasang ini punya efek lanjut kepada kementerian lain yang terkena efek domino karena perubahan nomenklatur ini, ya wallahu a'lam, kemungkinan besar. Karena kalau misalnya hanya sekedar mengganti 2 menteri saja, tentu terlalu riskan karena ke depan hampir sulit terjadi kemungkinan ada reshuffle lagi karena waktu makin pendek, tinggal 3 tahun. Mungkin akan cukup besar reshuffle-nya. Mungkin. Karena ke depan makin mepet. Jadi kalau misalnya reshuffle diadakan bukan tahun ini tapi tahun depan, itu makin dekat bunyi lonceng tahun 2024. Baik, terima kasih. Jelas sekali informasi disampaikan oleh Bung Burhan, meskipun ini masih spekulasi, tapi kemudian ini adalah analisis yang disampaikan oleh seorang surveyor. Terima kasih Bung Burhan. Dan juga ada juru bicara Presiden, Bung Fajrul Rahman. Terima kasih telah memberikan informasi dan insight tadi. Dan kita cermati nanti kapan akan terjadi, apakah pekan ini, atau pekan depan, ataukah besok, tentu hanya Presiden yang tahu. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Satu Meja bersama jurnalis senior harian Kompas Budiman Tanrujo. Salam sehat selalu.